roh ini menjadi daging tanpa roh. Iya, kan sudah jadi Maksudnya daging gimana? dia kan? Iya, dia kan gimana sih logikanya Bung Juma? Loh, Tuhan Anda yang roh ini jadi daging. Setelah jadi daging, dia tak ada roh lagi di dalam. Sudah jadi daging dia. Bang Juma, Sekarang daging itu pertanyaannya, ada roh di dalamnya, siapa yang Bang. memasukkan roh ke dalam dirinya pada usia 4 bulan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Manusia tanpa roh mati. Kalau saya itu bang, kalau saya itu beda. Saya ini manusia ciptaan. Saya ini dari embrio, lalu kemudian Tuhan meniupkan roh ke dalam diri saya. Itu beda. Ah, kalau Tuhan Anda beda, roh Tuhan yang adalah roh menjadi daging. Loh, iya menjadi daging, tapi di hatinya dia ada di dalam rohnya dia, rohnya Allah. Pada saat dia usia sebulan, dia belum punya hati bang, si daging ini. Masih berupa daging tok, tulangnya pun masih lunak sekali. Nanti usia 3-4 bulan baru ditiup, baru ada roh di dalamnya. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan Anda yang adalah roh itu menjadi daging, tanpa roh dia, siapa yang memberikan roh pada usia 4 bulan? Jadi gini bang, saya terangin ya. Karena abang berbicara logika, saya juga berbicara logika. Pada saat abang bilang kalau manusia itu di embrio yang memberikan napas itu adalah Allah, benar ya? Menurut abang Iya, ya, betul. Berarti Allah itu bisa dong memberikan roh, memberikan napas kan? Lah, dia sudah jadi daging. Enggak, benar bang. Dia itu Tadi Anda sudah akui Tuhan Anda menjadi daging. Iya, Yesus 100% manusia bang, 100% Iya, roh. betul. Sudah jadi manusia dia, udah jadi daging dia kan. Sebelum menjadi manusia, dia kan jadi daging dulu. Makanya original teksnya itu kan bukan manusia di situ. Bukan Dia antropos. firman Allah yang berubah menjadi daging. Manusia. Menjadi daging. Ya, benar. Daging. Daging ini nanti disebut manusia ketika ditiupkan roh, diberikan roh. Rohnya itu roh Allah sendiri yang masuk. Nah, siapa yang memberikan roh? Sementara sang roh sudah jadi daging. Loh, kok kayak mana sih logika Bang Juma ini? Lucu. Alamak. Lucu, saya juga lucu. Tuhan Anda roh. Menjadi daging. Pada saat menjadi daging, pada dirinya tidak ada roh. Jadi gini, Bang Juma itu diembuskan napas, kita manusia diembuskan napas sama Tuhan itu. Iya, karena Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa. Betul itu jawabannya bang. Daging ini maha kuasa nggak daging ini? Loh, daging nggak maha kuasa bang. Di dalam daging itu ada maha kuasa bang. Bagaimana ceritanya di dalam daging ini ada maha kuasa sementara rohnya nanti di usia 4 bulan? Saya terangkan kepada abang. Silakan. Bang Juma. Jadi bang, Allah itu kan maha kuasa. Iya. Iya kan bang. Iya. Di dalam kitab kami tidak ada, dulu dalam kitab kami ada namanya kalau untuk ingin menebus dosa manusia harus menyembelih hewan. Kalau yang kurang mampu burung, kalau yang agak biasa ekonominya bisa domba dengan darah bang. Ini jadi, kenapa terlalu jauh ke sana bang? Gini bang, saya ingin menjelaskan dulu biar abang terbuka logikanya. Karena abang berbicara kalau roh jadi daging, rohnya kemana? Loh, sementara abang punya roh. Kalau abang nggak ada roh, abang mati dong. Lucu bang ini. Gitu, bagaimana ceritanya? Apakah Bang Suma ini adalah Tuhan Anda yang menjadi daging? Bukan kan? Loh, gini bang. Jadi Tuhan itu kenapa Anda menghindar? Sementara Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menjadi daging. Iya, berubah menjadi daging bang. Dia sendiri. Pada saat dia menjadi daging, apakah dia ada roh? Ada lah di dalam. Kalau nggak bisa bergerak lah bang, mati lah. Berarti usia 1 bulan Yesus sudah ada roh.
Namanya suci bang, ya pasti ada lah bang. Nah, Namanya di gimana dalam. ceritanya? Oh, Gimana ceritanya janin usia 1 bulan ada rohnya? kok janin? Itu kan dia lahirnya bukan dari embrio bang, dia lahirnya bukan dari kromosom bang. Alamak. Ngerti nggak bang Bima? Dia lahir itu dari. Jadi dia lahir dari apa rupanya? Oh, bau berarti dia orang abang ada ya. Allah itu lahir bang tanpa ada hubungan bang. Betul, tapi Dia- apakah dia- Tuhan bisa membuat, tanya dulu, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa bisa membuat seorang hamil tanpa ada suami? Bisa nggak? Loh, Tuhan maha kuasa loh bang. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, tapi kalau Tuhannya yang menjadi daging, Tuhan yang menjadi daging. Allah itu yang jadi daging bang. Dia bukan buat bang. Dia itu Allah. dia itu menjadi. Dia itu bang sendiri bang. Dia sendiri bukan dia nyuruh bang. Dia iya, bikin Tuhan Allah itu. Anda ini, Tuhan Iya. Anda meninggalkan kodratnya jadi Tuhan menjadi daging. Ya, sekarang gini Bang Juma, aku kasih logika biar Abang bisa terbuka ya Bang Juma. Bang Juma punya lilin nih, mati lampu. Abang Juma kasih lilin ke saya, apakah lilin Abang mati? Api abang kasih ke saya tidak Tuhan punya Anda, api lilin. Tuhan Anda ada Sebenarnya- berapa? Tuhan Anda ada Oh. berapa? Sekarang gini, saya kasih logika dulu biar Abang bisa mengerti Bang. Saya lampu tidak nih. bisa memberikan lilin karena lilin saya cuma satu. Loh, ya, apinya apakah Abang bisa kasih? Kalau Abang kasih saya apinya, lilin saya ini hidup nggak apinya? Iya, berarti Api Abang, apakah berarti api Abang mati? Anda salah memberikan analogi. Berarti Anda salah. Iya. Saya punya api, Anda ngambil api. Dari Sementara Abang apakah memberi api. Iya, berarti kan objeknya sama kan? Iya, objeknya sama kan? Api kan? Roh dengan daging objeknya sama nggak? Loh, api sama lilin objeknya sama Bang. Loh, api sama lilin. Objeknya sama tidak? Yang saya tanya objeknya sama tidak antara roh dan daging? Iya, satu Bang. Nyatu. Ya Bang. kok satu. Saudara saya ini gimana ini? Tuhan Anda roh menjadi daging. Iya. Nah, yang mana yang masuk akal Tuhan menjadi daging atau Tuhan menciptakan daging? Tuhan tidak menciptakan lagi Bang. Alamak. Jadi gini Bang. kita kalau seperti yang tadi saya bilang, apakah Abang itu menciptakan lilin, menciptakan api? No kan, memberikan saya api, lilin saya mati nih. Objeknya kan lilin Bang. Yang Abang berikan itu apa? Roh Abang kan, api Abang kan. Apakah api Abang mati? Kalau lilin jadi api masih ada lilin. Lilin jadi api masih ada lilin, maksudnya gimana nih? Lah, tadi roh menjadi daging Anda kuat, Anda hebat. Sekarang lilin jadi api Anda bingung. Lilin jadi api, kayak mana lilin jadi api Bang? Coba. Kalau sapi jadi ayam bisa nggak? Sapi nggak bisa ya Bang. Nah, kalau misalnya sapi jadi ayam masih ada sapi? Sapi jadi ayam masih ada sapi? Tidak ada. Nah, tidak. Kalau roh jadi daging masih ada roh? Masih Bang. Mati meja. Bang Yesus suaranya kecil bang, mendem. Mungkin lagi Gimana? ngecas ya. Bagaimana saudara ini? Tuhan Anda satu. Yang satu ini jadi daging. Masih ada lagi Tuhan Anda yang lain? Roh dia Bang, rohnya Bang. Iya, Tuhan Anda satu. Tuhan Anda satu atau banyak nih? Satu, roh. Satu. Nah, satu. Satu ini yang adalah roh ini jadi daging. Masih ada Tuhan yang lain? Tidak, Bang. Kalau misalnya kamu bicara seperti jadi, itu tidak mungkin jadi Bang. Iya, saya tanya dulu abang ini coba pakai logika lah. Iya, kalau Anda punya Tuhan itu satu. yes, roh ya, roh. Ya. Rupanya roh. Yes. Yang satu yang adalah roh ini menjadi daging. Ya. Masih ada Tuhan Anda yang lain selain daging? Tidak ada. Selain daging. Tidak ada lagi kan? Iya, daging ya, daging. Oke. Berarti Tuhan Anda sudah nggak ada kan? Tinggal jadi daging kan? Jadi daging tanpa roh mah. Nah, oke, udah daging dia Bang. Oke, Daging jadi dia. Bang. Nah, di situ pada saat dia menjadi daging itu tidak ada rohnya. Nanti di usia 4 bulan baru ada roh. Pertanyaannya, siapa yang memberikan roh? Berarti Abang ini kemahakuasaan Allah. Alamak. Anda yang membungkus Tuhan yang Maha Kuasa menjadi daging, bukan saya. Wah.
Kenapa jadi saya yang tersangka ini? Anda menginginkan Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi tidak Maha Kuasa, menjadi daging. Oke. Apa pembuktiannya? Ketika Yesus bayi, mampu tidak dia berjalan? Dia kan 100% manusia. Di saat Nah itu membawa dia, lampu yang berjalan, 100% manusia ini kan sudah bukan Tuhan, sudah jadi daging dia Tuhan Anda tadi kan? dagingnya 100% manusia, Bang. Iya, manusia 100%. Yang menjadi daging ini Tuhan Anda atau apa sih? Aduh, gimana sih ya, Bang? Loh, Kan di loh, dalam loh. daging itu ada roh, Bang. Bagaimana ada roh, sementara roh yang ada di dalamnya itu adalah roh yang masuk sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena yang Tuhan tadi sudah jadi daging dia. Bisa, Bang. Kita Abang kalau berbicara hanya menjadikan 1 tambah 1 jadi 2, kita nggak bisa logika, Bang. Itu, Bang, Bilang, kalau menerangkannya. begitu bilang aja Tuhan saya 2. 1 dong. Kan Satu, roh, Bang. satu jadi daging. Rohnya itu tetap ada, Bang. Berarti Ngerti nggak, roh Bang? ini tidak jadi daging dong kalau begitu. Roh itu kan dia bentuknya aja daging, Bang. Dia berbentuk daging, tapi rohnya ada di dalam. Seperti Abang Juma. Bisa nggak kita membuat manusia itu ada roh nggak? Abang percaya nggak manusia ada roh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa firman menjadi daging dan roh? Firman itu adalah manusia. Manusia itu adalah firman Allah, Bang, yang berubah menjadi seperti manusia. Alamak. Dalilnya mana, Bang? Roh yang adalah Tuhan Anda itu menjadi daging dan roh. Mana dalilnya? Menjadi daging dan roh. Iya. Kalau menjadi daging dia menjadi Allah itu firman itu menjadi manusia, Bang. Nggak dibilang daging, Bang. Nggak ada dibilang Tidak daging. ada dalilnya Manusia, Bang. firman menjadi manusia, saudara. Firman menjadi manusia ada, Bang. Nggak ada. Saya cari ya di Iya, silakan. Sambil saya minum siapa. kopi campur Masako dulu. Pusing saya. Bang Handi sudah minum Botrex 2 papan dia. Mana Bang? Mana Bang? 2 papan. Iya. Firman menjadi manusia di mana dalilnya? Bantu Bang Handi. Atau Dinda Kores. Yohanes 1:14. Kalau ada dalilnya saya kawin lagi besok. Biasanya pakai Yohanes 1:14 itu. Ya coba tunjukkan. Firman. Jadi manusia tuh jadi daging di situ. Cuman itu jalan satu-satunya yang sering dipakai. Ya tapi kan bukan jadi manusia Bang Handi. Ya jadi flash. Jadi daging dia, subs. Makanya aku padero. Kalau firman menjadi daging nggak bisa ke Yesus karena Yesus itu punya daging dan tulang. Tanda-tanda kabur. Ini umur segini nih belum ada roh ini, belum ada nih. Masih gumpalan. Nah, Tuh, belum ada. Jadi di mana rohnya nih? Di mana Udahlah, Tuhan ini? Bunda, Karena itu. Tuhan menjadi roh menjadi Tuhan ini. Ini Tuhannya ini tuh kecil ya. Begini Tuhannya Oten. Ini masih dalam bentuk apa ya? Alaka. Kayak lintah ini. Alaka. Ini belum ada roh ini, belum ada. Ketika umur 3 bulan lebih baru dikasih roh. Jadi pertanyaan Gurunda tadi, kan roh menjadi daging. Di mana roh menjadi daging ini? Bingung kan? Makanya jangan jadi Kristen supaya nggak bingung saudara, nggak bingung saudara. Ada bingung kalau jadi Kristen. Cukup. Masa Tuhan? Aneh, cukup. Berlalu. Kasihan Tuhannya ya, kebayangkan Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau makhluk kau jadikan Tuhan, bro. Itu kok imut banget sih Bunda? Memang kan belum punya rambut. Belum punya kumis. Ini gini. Jadi ini, ada masanya imut gitu ya, imut banget gitu. kita merasakan kehamilan begini loh. Dalam kandungan kita USG begini. Ada perkembangan Oke, Bang. loh. Firman. Kenapa ya? Udah ketemu datanya. Silakan, Bro. Yohanes 1:14 firman telah menjadi Gue manusia. bilang Bang. juga apa Pak Cuma? tapi kan Pasti bukan itu. manusia Iya, di situ, Bang. Iya. Bukan manusia di situ. Itu daging di sana. Maksudnya, Bang? Di mana yang ada daging, Bang? Itu bahasa aslinya, masuk ke bahasa aslinya, Bang. Jangan terjemahan. Yes, kalau bahasa aslinya itu di mana, Bang? Kita sama-sama mencari, Bang. Oke, Dinda Bahasa Kores aslinya. bisa monitor Kores. Ya, Bang. Tampilin jangan tidur.
Manusia itu Yohanes pasti 1 daging. Bang. 14 ya? Iya. Originalnya. Masuk guru udah masuk. Ya. Ya, originalnya res. Yohanes 1:14. Sebenarnya kalau dilihat terjemahan lain itu firman itu menjadi daging juga ada itu. Iya, enggak Pak. Memang iya manusia itu dari daging, Bang. Kita kan Ya kalau daging kita- dulu. Lalu berisi Daging res. dulu, Bang. Iya. Padahal manusia itu Kalau- ada terdiri dari manusia- daging. Kalau manusia itu Jadi Yesus itu nggak punya tulang. Oh, punya, Bang. Kalau Berarti nggak ada bisa jalan. daging dong. Ada tulangnya Kok juga. nggak ada? Dia kan daging, Bang. Saya bilang kan daging. Berarti nggak punya tulang. Bahasanya dagingnya ada Ayat tulangnya, apa? Bang. Kalau nggak bisa berdiri, Yohanes Bang. 1:14. Gimana sih? Firman telah menjadi daging. Jadi manusia itu daging ya? Daging itu, Bang, ada tulangnya, Bang ya. Jangan lagi Abang bilang ada Nggak ada dong. tulang di situ bang. Ya, kalau Abang bilang juga kalau cuma daging ada rambutnya nggak, Bang? Nggak ada bang. Daging doang bang. Sekarang itu kan kayak gimana sih, Bang? Kalau itu Abang bertanya itu Yang namanya dimaksud dengan bang, bedakan antara manusia dan daging ya. Daging itu bang, Manusia ya, antropos. ya antropos itu daging itu bang adalah binatang yang sudah disembeli, dipisahkan tulang dan daging, baru dijual per kilo bang, itu baru daging. itu kalau Abang berpikir secara logika. Memang begitu sehatnya. Jadi Abang waktu umur satu minggu, 2 minggu, 3 minggu dalam kandungan, Abang mau dijual di jalan gitu, Bang? Kan Abang daging itu kan? Enggak. Saya bukan Tuhan bang. Loh, Jangan ini beli kan contoh Allah, lah, saya bukan Tuhan. Allah, Bang. Kita kan berbicara Allah tadi menjadi manusia, Ya menjadi daging. udah terserah lo dah. Jadi Allah itu menjadi manusia, Bang, atau daging Abang bilang tadi. Memang iya, dia menjadi Oke, baik. firman Tuhan itu menjadi daging, Bang. Oke, udah Jadi ikuti aja daging. lah. Jadi daging bukan jadi manusia. Daging. Oke, sekarang ikuti ya. Apakah daging ini adalah Tuhan? Itu kan ada firman jadi Saya daging. tanya dulu, waktu Tuhan mau menjadi daging, apakah Allah, daging ini adalah Tuhan? Di dalam daging itu, Bang. Di dalam daging ada Tuhan. Allah itu masih, Bang. Tapi Saya bukan tanya daging. ulang doi sederhana loh bro. Iya, berarti ada, Bang. Apakah Kalau Abang daging berpikir, ini adalah Tuhan? daging ini adalah Tuhan? Iya. Nah, oke, daging ini adalah Tuhan. Yakin ya? Ya, Oke, jadi tulangnya Yesus bukan Tuhan. Dagingnya doang. tulangnya Yesus maksudnya apa? Ini kan bicara tentang masih daging. Ini Daging. bicara masalah daging. Daging itu bukan tulang. Oh, berarti Abang nggak nyambung lah sama. Lo kok nggak nyamuk katanya daging? Ini kan daging, Bang. Ngerti Iya, nggak apakah daging ini adalah Tuhan? Kok Bagian rendah. Iya. Benar. Saya tanya ulang ya, apakah daging ini adalah Tuhan? Iya. Oke, jadi Tuhanmu adalah daging. Firman tuh jadi daging, Bang. Iya, dengan Rena. udah, berarti Kamu ini aku gimana jawab sih? Saya Kan ikutin saya kalau saya jawab. bikin bahagia, kamu nggak mau bahagia? Kan udah saya jawab, Abang Ya, aja apakah yang Tuhanmu adalah daging? Iya. Oke, udah Menjadi dijawab. daging. Tuhannya adalah daging. Jadikan piti lu. Coba diulang. Tuhan saya adalah daging. Coba diulang. Kok Tuhan saya ada daging? Abang aja yang bilang. Saya kan Loh, udah bilang. tadi Anda firman udah itu menjadi akui itu loh. Tuhan itu adalah daging. Loh, kan Abang nunjukkan tadi tuh. Firman itu daging di Oke. di aslinya. Apakah Kan daging Abang ini bilang, adalah Tuhanmu? Di mana nih? Kita konteksnya kemana nih? Jelas dulu. Iya. Iya, yang mana konteksnya yang Abang tunjukkan Kan ini? firman telah menjadi daging. Nah, Oke, apakah daging ini adalah Tuhan? Allah, Bang. Ya. Hah? Iya, Allah. Allah kan Apakah daging ini adalah Tuhanmu? dimasukkan dalam ayat itu ya, Bang. Apa? Iya. Oh iya, jadi Tuhanmu adalah daging, betul? Selesai. Susah amat sih lu ketemu gua. Iya, karena apa Ya pikirnya udah daging? selesai. Tuhanmu adalah daging. Kelar kan? Sekarang Tuhan Abang apa? Aku tanya. Bukan daging Tuhan saya. Iya, apa? Aku Allah tanya. Subhanahu wa taala. Iya, Bud. Apa itu, Bang? Laisa kami selisih, tidak berbentuk, tidak ada bentuk, tidak serupa dengan apapun. Oh, iya. iya. Jadi Ya yang udah dibunuh, dijawab. yang Gampang dibunuh, kan jawabnya? dibunuh disalib daging ya bang. Tuhan yang daging manusia yang dibunuh ya. Udah selesai. Tuhan itu adalah daging. Jadikan piti tuh. Lucu tuh. Lanjut Banyuma. Iya. Tuhannya Jadi gini, daging, Bung. kulitnya bukan berarti. Lanjut. Gini ya,
ketika kemudian tadi itu Anda memahami konsep dari himne Plato yang diajarkan oleh penulis Yohanes. Firman yang adalah roh menjadi daging, maka seketika dia menjadi daging, di situ sudah tak ada lagi roh, dia jadi daging. Nah, Tuhan Anda yang jadi daging ini, untung saja ada Tuhan kami. Sehingga Tuhan kami memberikan roh kepada Tuhan Anda. Mana dalilnya? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Tuhan kami menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Sehingga Tuhan Anda yang daging itu hidup. Jadi gini Bang Bima. Kan Tuhan Anda jadi daging tadi kan? Iya, Tuhan saya itu siapa yang Tuhan meniupkan, Allah itu siapa jadi yang daging. memberikan roh Tuhan Anda? Tuhan saya. Di mana ayatnya? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, min ruhi. Berarti Oke. nggak bisa jumpa ya Bang. Sehingga Tuhan Anda bisa hidup, kan gitu. Sekarang gini. Jadi tunggu dulu. Jadi kesimpulannya, Tuhannya Kristen bisa hidup karena diberikan ruh oleh Tuhannya umat Islam. Selesai kita. Loh. Tidak Bang. Parah Saya kali Tuhan Loh, mubah. sekarang yang daging ini caranya hidup gimana? Sekarang gini kutanya Abang. Kutanya balik, biar Abang terbuka logika Abang Bima dulu. Loh, Anda yang harus terbuka loh. logika Anda. Kenapa Iya. Anda menutupi logika Anda sendiri? Karena Pada Abang saat nggak bisa mengerti, berbicara nggak mengenai mengerti konsep apa. ketuhanan saudara, Tuhan Anda Jadi satu, gini, Bang. yang adalah roh. Yang adalah roh ini satu ini menjadi daging. Hidup tidak dia? Tidak. Kapan dia hidup? Pada saat Tuhannya umat Islam memberikan roh. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Andai gini, saja Tuhan Anda tidak diberikan roh sama Tuhan saya, keluar dari perut ibunya itu mayat dia, langsung dikubur. Oke, jadi gini Bang Iya. Bima. Saya ingin bertanya sama Abang. Sumbu saya ini mati. Abang memberikan sumbu saya ini, abang membuat sumbu saya ini menjadi hidup. Apakah api Abang mati? Maksudnya Logikanya gimana? dipakai Bang. Gini Bang. Saya punya sumbu. Ya kan? Anda punya sumbu. Terus Yes. Anda ini siapa? Di dalam antara roh dan daging ini Anda siapa di situ? Kalau sumbu itu berarti objeknya Bang. Iya, Anda Anda ini sebagai apa? Sebagai ruh atau sebagai daging? Saya ini daging. Ya, Anda daging. Terus saya? Ya. Sekarang gini, abang ini kan api nih. Saya api, Anda daging. Ya. Heeh. Jadi apakah begitu api itu Bang kasih sama saya, apakah api Abang hilang enggak kan? Kan saya yang saya kan api. Saya kan Api cuma satu. Berarti saya yang menjadi lilin kan? Saya yang menjadi api kan untuk Anda? Iya. Apakah masih ada saya? Apakah masih ada Abang? Masih lah. Loh, tadi saya sudah jadi api. Iya Abang api, Abang kasih api Abang sama saya. Apakah Abang masih ada? Kalau begitu saya tidak menjadi api. Hayo. Maksudnya nggak menjadi api. Loh, kita beranalogi Iya, roh benar. dan daging. Oke? Benar. Saya dagingnya. Saya sebagai Abang apa? apinya. Api. Saya sebagai roh. Api roh, oke. Kok jadi Saya api roh? daging. Saya Tunggu. daging sebagai sumbu. Roh dan daging. Saya sebagai Iya. apa? Saya sebagai roh. Roh diumpamakan sebagai api. Terus kemudian Oke. saya menjadi api. Abang kan api nih. Abang Iya. roh. Saya Abang roh belum kan? api. Saya belum api. Saya masih suma ini, masih manusia saya. Berarti Abang nggak bisa mengikuti logikanya kan tadi kita lagi bicara logika tadi. Alamak, ini saya adalah Bang Suma. Iya. Adalah roh. Mau memberikan api. Saya ini tidak Bukan memberikan, memberikan. tapi Loh. saya menjadi api. Kok memberikan Bang? Kan Iya, logikanya- makanya bukan memberikan, saya yang langsung menjadi api. Betul? Abang api, oke. Abang api nih. Saya belum api, Bang. Saya belum api. Maksudnya Kenapa gimana saya dulu, api? Bang? Logikanya kan saya ingin bertanya sama Abang. Abang ini ibarat katanya api. Pertanyaannya tidak sesuai dengan kejadian roh menjadi daging. Daging. Salah Anda. Roh menjadi daging, suma menjadi api. Pada saat Anda membutuhkan api, saya jadi api. Masih ada suma? Ya, kalau Abang ibaratkan logika itu Abang tidak ada. Nggak ada lagi.
Nah, roh tadi sudah jadi api kan? Roh tadi sudah jadi daging kan? Oke. Sekarang gini bang, Allah itu center pusat nggak? Aku kan mengapakan logika abang ini. Allah itu kan maha kuasa bang. Center Sekarang pusat, begini, kalau yang analogi Anda itu Anda jadikan kemudian analogi tidak sesuai dengan konsep ketuhanan Anda, untuk apa? Tuhan Anda itu satu, yang roh, yang satu ini menjadi daging, suma itu satu, yang satu ini menjadi api, masih ada suma, nggak ada lagi. Kenapa Anda analoginya beda dengan keadaan konsep ketuhanan Anda? Kan lucu. Cobalah berpikir, pakailah otak. Jangan akal-akalan. Tuhan Anda roh satu, jadi daging, tak ada lagi roh. Karena sudah jadi daging. Suma cuma satu, jadi api, tak ada lagi suma, cuma ada api. Gimana sih ceritanya? Susah kita kalau memberikan logika. Allah itu 100% manusia, 100%. Alamak. Berarti api itu tadi berarti api itu tadi 100% suma, 100% api dong. Begitu. Iya, karena bang Allah itu ibarat katanya kan. Bagaimana ceritanya sementara saya sudah jadi api, sumanya di mana? Alamak. Wah, gitu. Sekarang kalau memang kayak gitu pemikirannya, kita nggak bisa ketemu bang. Karena logika Nah kita sekarang sudah begini saudara, begini, coba. Andai saja api ini bisa bicara, dia akan mengatakan, aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri, betul? Kalau dia mau bicara bang. Ya, andai kan dia bicara, kan begitu? Andai kan. Nah sekarang Yesus bicara, Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Lalu atas kehendak siapa? Karena manusia pengen ditebus dosanya bang. Lah, kenapa larinya ke situ? Sekarang permasalahannya, Yesus ini adalah roh, yang mana roh ini sendiri yang mau menjadi daging. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Api ini ketika suma menjadi api, api ini berkata aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri. Itu baru betul. Lah Yesus kalau dia adalah roh yang menjadi daging, maka dia akan mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti betullah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Semisal penciptaan Adam, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Berarti Yesus berkesesuaian dengan Ali Imran ayat 59. Yesus hanya dicipta atas kehendak Allah. Makanya dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Berarti Isa ini hanya diciptakan. Makanya tadi ketika Tuhan Anda menjadi daging, siapa yang memberikan roh? Siapa yang meniupkan roh sehingga hidup? Anda bingung. Untung saja ada Tuhannya umat Islam yang tiba-tiba menyambar kemudian dengan mengatakan akulah yang memberikan daging, akulah yang memberikan roh kepada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Susah bang. Susah, memang benar sih susah. Betul, karena konsep Anda itu menabrak dalil. Gitu Bung. Jadi kalau memang seperti itu Abang bilang menabrak dalil abang, ya kan? Apa kalau memang itu benar menabrak dalil Allah? Sementara bang, apakah ada menunjukkan bahwa di Al-Quran abang mengatakan bahwasanya Nabi Isa atau Allah itu adalah yang apa gitu? Yang abang bilang tadi lah. Apakah ada ayatnya di Al-Quran bang itu? Yang apa itu bang? Kan yang sedengar saya, tapi saya belum ngerti kan, saya nggak mengerti kitab abang kan, saya kan bertanya kepada abang apakah di kitab abang banyak itu mau membicarakan tentang bahwasanya Isa itu adalah lahir dari surah Maryam ayat 19. Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus datang untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yes. Berarti Tuh. dalam pengertian abang, lahir anak suci itu berarti dia itu diciptakan. Yes, betul. Itu Makanya dia Yohanes. Abang. Sekarang begini bang, menurut Anda memahami ucapan Yesus Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Manusia Yesus ini ciptaan atau pencipta? Menurut saudara? Loh, kalau hanya satu kutip bang, kita nggak bisa logika seperti itu bang. Lalu mana dalilnya? Jadi Kalau Yesus itu bukan ciptaan? Kalau abang membaca dari atasnya 40 atau 41-nya,
Mereka kan tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Itu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ah, Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Itu Kamu memberitakan kebenaran, kebenaran yang aku dengar dari siapa? Loh, sekarang gini bang. Dia kan dalam dia itu Allah bang. Jadi Loh, dia karena dia gimana pada saat ceritanya? bukan manusia. Nah, gimana kita mengalami? Makanya kalau untuk berdebat masalah Allah kami bang agak sulit bang untuk menerimanya. Oke. Karena kami, Jadi Anda ingin mengatakan, saudaraku ini ingin mengatakan rohnya Yesus itu adalah Tuhan gitu? roh Allah itu ya 100% Allah bang. Roh Iya. Allah itu ya. Maksudnya rohnya Yesus, oke lah. 100% Allah. Oke lah. Saya kasih Anda kemudahan. Dagingnya Yesus ini manusia, rohnya Yesus Tuhan gitu. Allah, iya 100% Allah bang. Rohnya. Roh Allah ya 100% Allah. Iya, rohnya kan? Rohnya Yesus kan? Ya Yesusnya juga iya bang, rohnya. Itu kemanusiaannya baru manusia bang. Apa ngomong? Ngomong Dia benar. apa kamu? Yang mana? Yang Tuhan pada diri Yesus itu yang mananya, Bang? Jasadnya, Allah itu 100% Allah. jasadnya atau rohnya? Jasad itu kemanusiaannya bang. Berarti rohnya itu adalah Allah. Berarti manusia dengan roh menyatu gitu. Iya karena ini 100% Allah 100% Tuhan bang. 100% Allah 100% manusia bang. Ini dalilnya sampai kiamat ada nggak? Bisa nggak ditemukan? Dalil apa itu bang? 100%, 200% dalil ini ada nggak? Ini kalau kita bilang itu kan kepercayaan kami bang. Oh, jadi itu cuma doktrin. Kepercayaan bang. Iya, Kalau doktrin, bilang kepercayaan. Doktrin itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dipercayai, kan gitu. Iya karena kalau kami berbahagialah orang yang percaya bang. Iya, percaya doktrin. Yang percaya. Percaya doktrin kan? Itu iya mau percaya dokter pokoknya yang percaya bang. Itu Iya, kalau percaya takutnya luas bang. Ada nggak firman Tuhannya yang kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak sabda Yesusnya juga? Nggak ada. Berarti murni ajaran gereja aja. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Kok takut kepada malaikat? Maksudnya malaikat yang sembah sujud kepada dia bang. Loh, Yesus ketakutan kepada malaikat. Alamak. Sejak kapan kepada malaikat? Kepada iblis maksudnya bang. Dalil kok Dinda Kores, dalil Bunda Rahma, dalil. Siap. Yesus takut kepada malaikat itu jelas sekali loh. Di dalam kitab saudara sampai keringatnya seperti titik darah. Dia bukan Ayat takut dengan berapa malaikat, guru ndak Bang. lupa? Ayat berapa? Coba sudah di Getsemani? Matius berapa? Matius 26 coba, Matius 26 Coba kita lihat. Nggak atau ada Matius dalilnya. 22. Salah satunya Matius 26 atau Lukas 22. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Matius 26 dia. Ini yang Kalau yang saya baca itu Lukas 22 44. Manusia setakut-takutnya nggak ada keringatnya seperti darah. Ini Yesus Tuhan keringatnya seperti darah. pada saat itu Sekali. yang 100% manusia bang. Manusia kan masa takut bang. Yang takut ini apa? Rohnya atau Manusianya, Bang. dagingnya? Dagingnya bang, manusianya. Bisa Pemikiran nggak bang. daging itu takut tanpa roh? Pemikiran bang. Gimana sih Bisa kalau nggak pemikiran itu berfungsi tanpa roh? Pernah nggak Pemikiran Anda membaca berita atau nonton berita telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 5 mayat melarikan diri? Pernah nggak Anda membaca berita kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa mayat ini nggak lari ketika ada kebakaran? Karena tidak ada rohnya. Karena tidak ada rohnya. Berarti yang takut pada diri manusia itu adalah roh. Yesus ketakutan berarti rohnya. Ketakutannya roh itu berdampak kepada biologisnya sehingga dia keringatnya seperti darah. Itu kan asumsi abang kan. Lalu yang takut ini siapa? Manusianya Maka bang. seorang, Bagaimana- dengar bang, Yesus kurang es. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri, seorang malaikat loh, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhanmu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wih, takut sekali Tuhanmu ini sama malaikat bang ya. itu yang takut jasadnya saja atau rohnya juga?
Itu pada saat itu dia 100% manusia pada saat itu. Lah alamak. Tadi katanya rohnya itu Tuhan dalam dirinya. Berubah Kalau roh lagi. kan kalau roh kan nggak bisa takut, Bang. Lah buktinya yang takut jasad juga nggak bisa. Tanpa roh jasad tak akan pernah takut. Tadi saya sudah katakan, ada nggak pernah mendengarkan berita satu mayat lari ketakutan dalam kubur, dia lari. Ada nggak? Nggak Ada ada. nggak? Nggak ada. Loh, Gini lah Yesus. Susah, Apa fungsi roh Yesus? Waktu Yesus takut sama malaikat, fungsi roh itu apa? Rohnya lagi Siapa? tidur. Apa? Rohnya lagi tidur. Nggak lihat dia kalau ada malaikat. Inilah batilnya konsep agama Anda, Bang. Batil. Lagi off. Batil. Rohnya lagi off. Kalau rohnya off berarti mayat. Ih, Atau ditanya ulang gini, apakah roh di dalam diri Yesus ikut takut sama malaikat? Ikut takut berarti tidak? kalau kita bicara gini, Bang, kita sudah ya aja, Bang. Cuma oke, terima kasih karena Abang memaksakan Malu kehendak ya, Abang. Bang. Bukan Satu sama abang lain yang berdua. memaksakan makhluk ciptaan menjadi Tuhan. Itu yang betul, abang. Abang yang membuat karikatur Yesus yang adalah manusia ini jadi Tuhan. Padahal apapun tak akan pernah bisa jadi Tuhan. Itu yang Itu salah tuh. kepercayaan kami. Jadi Makanya intinya, abang, kenapa Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23? Kenapa? Karena Yesus dipanggil Tuhan padahal Yesus bukan Tuhan. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan orang jahat ini dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Makanya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Karena Yesus bukan Tuhan. Malu Yesus itu dituhankan sama orang-orang. Malu dia. Yesus tidak pernah, Bang, melarang orang untuk menyembah Dia. Buset Pernah. dah. Baca Matius 7, saudara. Orang-orang Ya, Abang. memanggil dia Tuhan itu diusir. Kita baca dulu konteksnya, Bang. Jangan hanya satu kutip ayat saja. Silakan Jadi, Anda baca satu konteks, satu perikop sekalian. Jadi, Kalau perlu silakan Anda baca. Bang, karena kan itu kepercayaan kami ya. Kalau memang Abang nggak terima ya sudah. Logika Abang seperti itu, logika kami seperti ini. Kalau Abang memang mencari kebenaran, Imani sama-sama saja ya, sama- imani saja sama Bang ya, dengan iman dia. buta ya, Bang. Padahal Iman Yesus buta ya. mengatakan kasihi Tuhan dengan akal. Kok sekarang akalnya dimatikan, Bung? Ini aja Bang Yesus, sebelum Anda turun, tolong dengarkan terakhir kali ini aja. Ini kuncinya di sini, Bang. Waktu Yesus hidup di dunia ini, apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Tidak, Bang, karena dia Allah sendiri. Oke, berarti Yesus ateis, tidak bertuhan dia. Loh, Benar-benar. dia kan Allah sendiri, Bang. Dia Oke, Allah baik, tidak bertuhan. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? kepada Allah, Bang. Dia kan Allah sendiri, Bang. Berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kalau Abang bilang dia pada saat berdoa itu konteksnya dia lagi 100% manusia, Bang. Sekarang gini, pada saat salib, Abang nggak mau nanya juga, pada saat disalib, kenapa dia bilang, ya Allah ampunilah mereka yang tidak mau. Abang mau tanya itu juga. Ya kan? Itu kan sama konteksnya, Bang. Oke, waktu Yesus berbicara Eli Eli lama sabachthani, apakah Yesus masih hidup? Nah, apakah kami masih hidup? Apakah dia buang Saya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu Itu Yesus sama-sama. berkata, Eli Eli lama sabachthani, apakah Yesus waktu itu masih hidup? Itu masih hidup, dia kan berkata. Masih Bang. hidup. Sama Baik. kami. Baik. Ampunilah mereka yang tidak Iya mengerti, masih Bang. hidup, udah cukup ini waktu. Oke. Oke. Siap. Oke, Siapakah yang dimaksud Eli Eli lama sabachthani? Siapa yang dimaksud Eli Eli itu? Abang. Tapi udah cukup Abang bilang gimana sih? Kamu kok gak kooperatif sih? Ini terakhir loh. Dengerin dulu lah. Kamu kok ngoceh terus? Dengerin dulu bro. Awak sudah dengarin tapi Abang nggak berhenti gimana sih? Ini saya sederhana loh. Apa maksud Eli Eli lama sabachthani? Apa artinya? Bang. Silakan aja cari, Bang. Nggak tahu. Itu waktu Yesus berkata begitu ya, Tuhannya, rohnya itu sudah pergi meninggalkan dia. Kenapa dia masih hidup? Jawab. Ada roh cadangan? Jadi Abang tahu Pusing. dari mana? Abang dikasih tahu dari mana rohnya sudah pergi? Kan Yesus masih Apa kan bicara. Eli Eli lama sabachthani, dia masih hidup. Iya, jadi Abang kok tahu rohnya pergi pada saat dia berkata Eli sahabat lambat sabatani. Abang konsumsi asumsi dari mana, Bang? Ya kan datanya di Bible ada.
ada dibilang roh sudah terangkat, dia masih ngomong ayo kita lihat bang, jangan gitulah. Berarti berarti Tuhannya belum meninggalkan dia dong. Pada saat itu dia 100% manusia bang. Bukan Tuhan dia. Pada saat itu dia disalib dia 100% manusia karena dia merasa sakit. Oh, jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. 100% Allah bang, 100% Allah dan 100% Jadi Tuhan manusia. ikut Tuhan ikut ke salib. Nah, jadi gitu bang. Kita bicara logikanya susah juga sih, abang. Memang nggak akan susah. bisa. Emang logikanya nggak ada kamu ini. Oke, kalau abang bilang logika saya nggak ada, ya udah berarti. Ini dong, logika aku kita nyobain beda. dong Bang Iya. Andi. Yo. Ini Oke. bang, sedikit. Nih bang, Iya, iya. itu Yesus bertuhan nih. Yesus bertuhan nih. Yesus menyembah. Kamu menyembah apa? Ini tinta merah ya perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nih kami berarti Yesus masuk di sini ya. Yesus menyembah berarti dia bertuhan. Itu Ya, nggak Bang ada. Yesus. Itu kalau ibunya nengok dari Alkitab di HP Bu, kalau memang Yesus yang mau ngomong seperti itu dia warna merah tulisannya Bu. Iya ke Ya, Yesus yang ngomong ini. Di Mana? sini ada kata kami. Itu warna Kami apa kan itu? Masuk di sini. Itu Yesus. Warna hijau ya itu ya? Coba Ibu, Merah. warna apa? Merah. Emang kau pikir kuning bang? Merah ini. Perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus ini menyembah. Bertuhan dia. Oke bang ya, lanjut. Itu Nggak, biarin aja yang ini dulu aja, dia bingung di sini baru baca kayaknya. enggak sih, itu kayaknya soalnya huruf kecil bang. Hah? Ada lagi huruf Iya, karena kecil. kalau Oh, misalnya huruf kalau kecil. K-nya gede, murid-muridnya juga Tuhan jatuhnya gitu. Ah, benar kan? Berarti itu maksud Tuhan itu untuk kepada mereka yang kecil bang, untuk kami itu perumpamaan bang. Ya, harusnya Yesus mereka itu perumpamaan. perumpamaan. Astagfirullah. Ini akal-akalan lain. Ada Tuhan huruf Loh. kecil, Tuhan huruf besar. Jadi kalau kau berdoa, ya Tuhan huruf kecil, ampuni dosaku, ya Tuhan huruf besar gitu ya. Cara kau berdoa membeda-bedakan. Itu Kau akal-akalan berdoa, penerjemah Bu, bang. Kau nulis, ditipu. kau berdoa, nulis. Nggak Bu, ada kalau bang nulis. itu Tuhan huruf kecil, huruf Ini kan besar. bicara tulisan bu, bukan bicara doa. Sini siapa nih? Ini di sini siapa nih? Kata kami nih siapa Itu nih? dimaksud Ini mewakili diri Yesus ini. Kata Jama ini kami. Yesus di sini. Yesus. Iya, Yesus masuk kan, yang ngomong ini kan Yesus. Terus dia berkata kami, masuk Yesus di sini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah apa yang dikenal. Kami Itu loh. mak- Kecuali Yesus berkata, kalian menyembah. Ini kami, berarti Yesus masuk ya. Dia menyembah. Jadi Yesus itu bertuhan bro. Jangan terlalu memaksakan. Kalau memang itu prinsip Lanjut. ibu silakan. Kan kita punya prinsip beda-beda. Apakah saya harus ikut dengan Ya, prinsip kalau ibu? cuma Enggak juga kan? kalau cuma modal iman bang, kau turun tidur bungkus imanmu dengan 3 karat gelang merah, kau tidur lah, tidurnya Tapi nyata. katanya sebentar lagi katanya. Kan saya Karena betul. kau modalmu cuma ngeyel, nggak tunjuk data. Dari tadi kau nggak tunjuk data biar sepotong. Mengomong doang, nggak ada data kau buat. Tadi kan saya mau turun. Sementara kami tampilkan berjubel-jubel data. Apa modalmu itu? Asumsi, doktrin, itu aja cuma imanmu. sama buta. kan sama kayak ibu Lah, tanya kan sebelum kita saya tunjuk data tadi. Banyak kali data Yesus itu. kami itu manusia, menganggap Yesus kami itu tidak Allah, kan seperti itu kan? Ya, yang argumenmu itu yang kau ngoceh dari tadi, mana data-datamu itu? Kau tidak bisa Kan saya mempertanggungjawabkan bilang. kata-katamu, bro. Nggak ada data, nggak ada literasi kau bawa, cuma ngoceh kau dengar dari tadi. Oke, ya udah kalau memang ibu merasa seperti itu, oke ya sudah. Ya, iya, apa-apa memang kalau fakta. tadi. Belum kau Oke, tengok kau Bu. tunjuk data, bro. Oke. Imanilah saja. Ya, itu iman saya. Terima kasih. Ya, turun kau tidur, cuci kakimu tidur. Lah, seberjuta-juta data, literasi, penyampaian oleh gurunda, gitulah ya. Kalau cuma modal iman. Nggak mau pakai akal. Ya sudah. Apalagi nih, BMX. Wih, Ada sepeda naik. keinget sepeda BMX. Selamat apa ini jam berapa? Selamat subuh. Ya. BMX. Ya, sangat subuh. Anda Kristen Muslim?
BMX. Nggak tahu. Muslim Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mah saya mau cuman menyapa Abang Juma aja gitu kan. Sekedap tuh Akang ayah di dia yang step. Cicing halal ya Kang. Sekedap ya. Mohon esok mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step ini Muslim Step. Salam. Saya ini Kristen. Shalom sama Islam. Kena prank Bang Juma. Mata saya tertutup soalnya. Kena prank. Step, ngerti nggak artinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Salam sejahtera untuk kita semua. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, Bang. Kalau kau mengucapkan itu berarti kau keluar dari Kristen. Kok bisa? Di situ nggak ada Yesus loh. Dilemparkan ke neraka kalau ucapkan salam. Iya, dalilnya ada kan? 2 Yohanes 1 nomor 10 ya? Iya. Ya. Dan nomor 11. Nomor 11. 11-nya kunciannya, neraka ke 11-nya. Iya. Yohanes 10 ayat 2 30. Yohanes. Yohanes 10 lagi. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah Yang kamu ajaran menerima di Kristen. dalam rumahmu. Ya, ajaran Kristen maksudnya. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi mengucapkan salam itu perbuatan jahat, bro. Ketawa. Cawe lah merupa. Ajaranmu itu, ajaran Bibelmu itu. Ini, Coba nih. diperbesar. Ya, besar. Tunggu ya. Malam ini ya kalian tuh gratis belajar, gratis. Dikasih data-data. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan memberi salam. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini nggak tahu ini bahasa sebenarnya peneraka apa. Coba suruh terangin apa maksudnya itu, Bang? Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa ini maksudnya? Oten. Emang di dalam Biblemu ajaran apa? 2 Yohanes. Ajaran Biblemu itu menuhankan Yesus. Suruh makan babi, jangan disunat, itu ajaran Kristen kan di dalam Biblemu. Kata siapa, mana dalilnya? Terus ajaran Bible itu apa di dalamnya apa? Inti ajaran Kristen apa? Intinya itu adalah kasih. Buset, kasih. Buset dah. Ajaran Kristen itu ajaran kasih. Jadi ajaran Kristen itu nggak mengajari menuhankan Yesus. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Apalagi? Ya banyak kebaikan-kebaikan itu. Kalau menuhankan Yesus itu bukan ajaran Kristen. Tuhan Yesus itu Tuhan ya, namanya Tuhan Yesus ya Tuhan lah ya, dimuliakan. Dimuliakan ya. Di mana Yesus berkata dia Tuhan? Ya kalau Abang Hendy pertanyaan seperti itu, saya juga bisa bertanya, di mana Tuhan bilang kalau dia bukan Tuhan jangan sembah aku? Kan nggak ada. Tapi kalau Yesus pernah berkata, ntar lu Bunda, kalau Yesus pernah berkata dia utusan Tuhan, Anda percaya? Dia itu utusan karena dia mengutus dirinya dia sendiri.
Oh, mengutus dirinya sendiri. Iya, dia mengutus dirinya sendiri. Jadi kalau Yesus ada di muka bumi, di surga kekosongan Tuhan. Tidak ada kekosongan di sana. Malaikat terang banyak. Oh, jadi di surga malaikat yang jaga, nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan pun jalan terus karena kuasanya Ya kan itu katanya melampaui Tuhan mengutus akal dirinya pikiran. Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dunia. Betul? Ya, nah, betul itu. Berarti di luar dunia ini ada Tuhan nggak? Di luar dunia ini ya tetap ada Tuhan lah. Katanya ada di dunia sekarang. Waktu itu. Ya Tuhan kan maha besar, maha mulia. Yakin maha besar. Iya, yakin saya. Jadi Yesus maha besar. Iya, Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, bagaimana? ya karena itu dia bicaranya dalam konteks dalam kemanusiaan. Manusia lagi. Maksudnya Katanya dia Tuhan. Iya dia Tuhan, tapi kan konteksnya dia itu masih menjadi dalam manusia gitu loh. Oh, berarti Tuhan campur manusia. Ada di dunia, ada Berarti di Tuhan campur manusia gitu. Iya gitu. Jadi dia tetap Oke. mulia. Aduh. Bang, ini kita Benar-benar kasih, dah. kau bilang ajaran kasih nih, ajaran kasih Bang, ini ajaran kasih nih. Kata-kata Yesus ini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Disuruh bunuh, lo kejam kali Tuhanmu ini. Bunuhlah mereka di depan mataku. Tinta merah ini, mau tengok saya buka ya tinta merah kalau perkataan Yesus. Bentar, sabar ya. Kau selalu jual ajaran kasih. Bosen. Oke, kita buka dulu. Nih, tinta merah ya Bang ya. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kejam kali. Sadis. Kaget toh? Kaget ya? Berkata Yesus loh. Karena begini, kita ini kan kepunyaannya. Jadi kalau kita ini kepunyaannya, tapi tidak mau menerima dia sebagai juru selamat, ya mungkin akan binasa, mati untuk selama-lamanya gitu. Kakak nyambung, Mbak. Penjelasanmu. Pertanyaannya Bunda Rama itu, apakah data ini adalah ajaran kasih? Jawab. Pusing. Sedih. Jawab tuh. Diulang ya. Jangan. Apakah ajaran Lukas 19:27 ini adalah ajaran kasih? Jawab. Bingung. Ya, Bingung. ya, Pak. Masih bawa ke datang besok. Ya. Kok ada Bingung. ya kayak gitu kata-kata kayak gitu di situ ya? Nah, kan bingung dia. Ada katanya. Baru tengok ya Pak. Step, jawab dulu Step. Apakah yang kau baca ini adalah ajaran kasih? Kibarkan bendera putih kalau nggak sanggup. Angkat tangan Pak. Kamera sebelah kanan. Kamera sebelah kiri Bunda, sebelah kiri. Itu gini. Lah, kita ini kan manusia kepunyaannya. Matius 10:34 lagi Bunda Rama. Matius 10:34. Berarti 10. Ini ajaran kasih atau bukan nih? Ini kau ini bersyukur semua ya, Oten yang tidak tahu, belum pernah baca Bible. Ini kita tunjuk semua data-data yang penting. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ajaran kasih. Ini ajaran kasih atau ajaran apa? Bukan maksudnya, bukan letterlock seperti itu. Lanjut. Alasan aja. Saya lanjut loh Bang. Saya lanjut. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Wish, kok kejam kali nih, mana kasihnya nih? Terus itu datang tidak membawa damai bro, melainkan pedang. Konteksnya lain bang, itu konteksnya lain. Apalagi
Ya, Itu judulnya, perikopnya, itu perikopnya. Perikop. Yesus membawa pemisahan. Kalau mau ikut Yesus, kalian harus membenci. Harus membenci keluargamu. ini loh, itu bukan, jangan dimutilasi ayat-ayat. Itu kan ayat-ayat sebelumnya kan ada. Loh, ini saya perikopnya nih loh. Ini perikopnya nih. Kalau satu perikop itu ada poin baru lagi. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atau di atas bumi, akan tetapi bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lu Tahu kan tambah pedang? lagi, bukan lagi Bunda, Pak. Bunda, Lukas 14:26. Nah, itu. Pengajaran malam-malam nih, Lukas 14:26. Itu ajaran kasih apa ajaran apa nih? Itu Biar tuh Taruh dulu, benci Bang, taruh dulu, Bang. Sabar dulu. Lukas Benci 14:26. semua. Baca. Disuruh benci semua. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak benci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya untuk jadi pengikut Yesus, kau harus benci semua. Harus benci kedua orang tuamu. Ajaran kasih Kau itu. disuruh benci. Bapaknya disuruh benci, ibunya, istrinya. Ih, kejam kali ajarannya. Padahal dia bilang kasih. artinya Berhenti bilang begini, kasih ya Bang ya. Artinya begini loh, dengerin aku dulu dong, kasih kesempatan aku untuk jelasin. Itu kan artinya begini, hanya Tuhan yang diprioritaskan. Gitu loh. Mungkin anak kita bisa mengecewakan kita, saudara kita bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Di dunia ini hidup hanya sementara, yang kekal tuh hanya ya di dalam kerajaan sorga. Bapak, ini ajarannya membenci. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dia tidak bisa menjadi muridnya. Kenapa sih harus membenci dulu baru bisa jadi pengikut Yesus? Ngapa? Ya itu Apa mungkin ajarannya sekejam konteksnya, itu? Loh, ini kan disuruh membenci. orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya kepada Yesus. Sebenarnya Nggak ini loh ada bro, di sini, Steve, Pak. kamu ini tidak melawan kami diskusi, kamu melawan data yang ada di Bible. Tidak, saya tetap tidak. Jadi semua data yang ada di Bible yang kita kasih kepada kamu, kau lawan. Kau gak capek bro lawan datamu sendiri? Itu datanya itu konteksnya lain, Pak. Ya coba ceritain apa konteksnya apa. Itu mungkin di luar kekristenan. Pakai kata mungkin. Di luar Kristen, ya Allah. Ya, di luar Kristen ada Yang menjadi Kristen. yang menjadi Mungkin orang pengikut tuanya Yesus itu membenci. siapa? Mungkin salah satu itu membenci karena dia masuk. Tidak ada salah dalam satu, Bang. Kristus. Abang, tidak ada salah satu nih. Jika lo dengar ya kata-katanya, ini kata-kata Yesus lo tinta merah. Jikalau seseorang datang kepada aku, kepada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya pula, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya menjadi murid Yesus tuh semua harus dibenci. Kan kejam nih ajarannya Pak, semua mesti dibenci. Kenapa sih? Makanya jangan jual-jual kasih, itu kan kasih, jangan. Ini Bibelmu Pak. Berhenti kau berkata-kata kasih. Kami itu ajaran kasih. Ini fakta Bibelmu nih Pak. Jadi kalau bilang kasih ya cuma omongan doang Pak. Oke ya Pak ya. Ya Tuhan kan Paham? harus diprioritaskan. Lah, iya Tuhan itu memang diprioritaskan, tapi jangan juga membenci semuanya. Masa anaknya pun dibenci, orang tuanya dibenci. Misalnya gini ajaran- orang tuanya, gini loh, misalnya Ajaran orang apa, tuanya Pak? ibaratnya agama lain dan dia Enggak ikut ada di Yesus. sini. Mana di sini? Enggak ada ikut persyaratannya Yesus. harus Kemudian agama lain yang bapaknya dibenci. atau Nggak ada. ibunya itu menseteru, kalau kamu ikut Yesus saya bunuh. Ya akhirnya anaknya ninggalin ibunya bapaknya. Ngarang itu ngarang. Kau ngarang-ngarang Nggak ada, aja. Nggak ada Pak. Jangan menambahi Pak. Jangan menambahi data-data Ya isi itu maksudnya Bibelmu. Tuhan Kau Yesus. kualat. Maksudnya Tuhan Yesus itu gitu loh. Jadi Tuhan itu yang Mana, Pak? Nggak ada di sini. prioritaskan. Persyaratannya untuk menjadi pengikut Yesus ya, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci semuanya ini, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratannya ikut jadi murid Yesus itu harus membenci.
Kan ini ajaran koplak Pak ini. Kenapa ajaranmu begini Pak? Bukan Ya, Jangan bendera kau sebelah kanan. bilang-bilang, jangan kau bilang-bilang kasih-kasih naik komat. Kami kan ajaran kasih. Jangan Pak. Baca dulu Bibelmu. Belum ke perjanjian lama loh ini baru. Udah ya Pak ya. Udah jangan bilang lagi kalau naik ke Komal Muslim ajaran kasih. Udahlah. Anda itu kan ketampol sampai nggak Bibel Anda ngerti, sendiri Bang. nggak ngerti konteksnya dulu. Ini kan Aduh, konteksnya lain. Satu lagi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu ajaran kasih ya Pak? Ya, itu ajaran kasih itu. Yakin Pak mau? Iya, itu ajaran Pak kasih. Step nggak melawan kalau Pak Step melawan kalau ditampar pipi kirinya. Maksudnya bukan literal kayak gitu. Aduh, lawan lagi datanya. Aku coba dong, Bang. Iya. Ini Pak Stef, kasihilah musuhmu itu ajaran Kristen ya? Artinya gini loh, orang kalau jahat, kita balas jahat, apa bedanya? Oh iya, mau yang tadi dia. Apa Oke. bedanya? Oh iya, nggak ada bedanya sih. Kalau bisa Ya, iya. jahat balas jahat. Kamu mengasihi orang jahat, Mm-mm. terus kita Menjahati balas jahat, balik. apa bedanya? Nggak ada bedanya. Betul. Makanya ketika kita dirampok, maka kita jangan lapor polisi. Kita kasihi musuhnya. Ya bukan begitu. Oh salah Kalau juga ya. kita Maaf. dirampok, jangan kita merampok, sama-sama perampok, kan gitu. Artinya gitu. Oke. Itu bagus tuh. Pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi ketika kita dirampok laptop, kita kasih handphone kita. Ya nggak gitu juga. Nggak Itu gitu kan ya? sudah kalau motivasinya salah ya tetap nggak ada Oh, alah. kebenaran situ. Yang ditemukan Bingung ya? salah. Kayaknya Res, itu tanya, ini Res, deh, tanya, Res. alegori kayaknya itu. Res tanya Res, itu Iya. musuh itu dikasihi atau dilawan Pak? Musuh. Kita tetap kasih. Musuh ini dikasihi nih. Res, lanjut. Nah, itu berarti kasihilah musuhmu itu ajaran Kristen ya, Pak Stef ya? Ya, Mantap ya. Tolong dong ajarkan kami mengasihi setan itu gimana ya? kalau setan itu nggak perlu dikasihani. Oh setan bukan musuh ya? Enggak, setan berteman sama Step. lanjut. Pertanyaannya gitu sih. Ya kan setan itu musuh Pak. Gimana, Pak? Kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada Iya. Tuhan kasihilah setan, nggak ada ayatnya. Oke, Pakai ganti dasar. manusia, gue ganti manusia ya. Masa nggak ada dasar? Iya, gue ganti manusia. Kalau ada maling masuk ke rumah Bapak, itu manusia atau bukan? Manusia, Manusia. Maling itu musuh atau kawan? dia musuh. Ya, diapain? Ya dikasihi, Dikasih apa? dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran. Dikasih makan. Pelajaran apa? Efek jerah. Berarti nggak dikasih dong, dilawan namanya Pak. Yang penting kan jangan dibunuh nyawanya. Kasih pelajaran. Nggak Kasih bener lu pesan. hukuman. Ya terima kasih telah menghibur kami ya Step. Ya kita hukum itu kasih loh. Iya, Mendidik, mentobatkan itu kasih itu. Bukan terus kasih terus semuanya dikasih itu ya enggak gitu. Bukannya kalau ada maling Pak, suruh tampar pipi kiri Bapak dulu baru kanan, baru ambil sepeda, motor, mobil gitu, baru suruh pulang gitu. Ya enggak gitu. Itu Oh, kan nggak salah. gitu. Hmm. Itu pemahaman yang cetek itu, enggak luas. Tapi kan musuh Pak harus dikasihi Pak. Ya kasih itu musuhmu itu ya pengertiannya itu loh, kebenarannya seperti apa. Ya terus musuh dikasih apa Pak? Namanya kebenaran ya kalau di musuh ya dikasih pelajaran, dikasih pendidikan, dikasih biar dia tobat, ceramain, Kalau kok berbuat lagi diluruskan, dikasih apa Pak? dikasih hukuman. Kan Nggak dikasih rumah. Emang dia siapa? Anak istri bukan, saudara bukan, kasih rumah. Tapi kan Enak aja. harus dikasihi Pak. Kasihan loh musuh itu nggak dikasihi Pak. Kasih itu bukan berarti terus begitu Bang Endi. Ya namanya kasih Bang. Ya, namanya kasih itu ya kasih itu loh, biar dia bertobat, efek jerah. Itu kan mendidik dia supaya dia sadar, tobat. Itu namanya kasih. Berarti dikasih pelajaran. Iya, namanya ajaran Oke. kasih seperti itu. Jadi kalau ada maling masuk nih, maling masuk, lompat pagar, trok, buka pintu masuk. Terus tiba-tiba Pak Step bangun. Hai maling, sini gua kasih lu pelajaran. Duduk situ,
Jangan maling lagi ya. Kita kasih gebuk dulu, kita gebuk itu kan Oh, digebuk kasih. dulu. Iya, kita kasih Oh, digebuk pelajaran. dulu. Oh, digebuk dulu. Kan ajaran kasih, ya kasih pelajaran. Oke, gebuk maling itu ajaran kasih ya, Pak? Iya, kasih gebuk ya. Enggak, saya tanya dulu. Gebuk maling itu ajaran Katanya kasih ya? kasih. Katanya Kasih. kasih. Kenapa mau ditempelin? Itu mendidik supaya dia efek jerah gitu loh. Iya, 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 iya. Dia biar tobat, ya nggak ngulangin lagi kejahatan-kejahatan, diulangin lagi. Ya, Tapi Pak saatnya. Step udah malam ini dalam keadaan sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, Pak Sehat. Hendy sehat luar biasa. Bilang Mantap, sehat. lagi. Enggak apa-apa. Kenapa sih Dia- kalian nggak pede dengan haleluya pakai Puji Tuhan, saya selalu ah bangga. gitulah. Harus kau bangga dengan ciri khasmu, Bang. Iya dong. Kenapa Kita kau semua bilang ini- Kita semua ini saudara. enggak lah. Saudara sebangsa tapi Iya, saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam ciptaan udahlah. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuh, siapa yang Udahlah, nggak menciptakan terbukti. siapa yang menciptakan manusia tadi? Allah. Bukan Yesus. Ya, Allah yang sebelum terlihat. Jadi dia Muter lagi. Mulai kau kena BAP. kalau Silakan di BAP dia. kalau Tuhan itu mau jadi manusia, kenapa rupanya? Ada yang salah kah? Bisa Waktu tuh menjadi Tuhan manusia, menjadi cacing. waktu menjadi manusia masih Tuhan kah dia? Begini loh, kalau dia mau jadi manusia, masalah nggak sih? Berapa tahun Tuhan mau menjadi manusia? 33 tahun. 33 tahun. Ngapain aja sih dia? Yaitu mewartakan kabar baik, ya kan? Membawa ajaran kasih, Mm. dia menjadi Termasuk teladan pekerjaan. tadi Ya, termasuk mewarta itu suruh membenci orang tua, keluarga gitu. itu konteksnya lain, Pak. Oke, konteksnya lain, baik. Itu tuh setelah dia mau dihukum diambil terus dibunuh. Ya udah. Saudara gitu. Makanya pedang itu bukan berarti Ya pedang. udah, itulah. udah. Pedang Jadi itu selama- firman-firmannya. Ya, selama Tuhan mau menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Kalau manusia ya bukan Tuhan. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan dia. Dia tetap Tuhan. Kalau manusia seperti kita ini bukan Tuhan, tetapi Yesus tetap Tuhan. Yesus Apakah Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya? dia memiliki dua natur. Oh, dua natur. Natur apa aja? Ya, natur ilahi dengan naturnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Allah itu sendiri. Nah, natur ilahi itu fungsinya apa dalam diri Yesus? Banyak mukjizat yang dia lakukan dan disaksikan banyak orang. Oke, apa fungsi natur ilahi waktu Yesus tidur? Ya, itu kan di dalam tubuh kemanusiaannya dia bisa tidur. Dia kan Waktu, merasakan. waktu manusianya tidur, ilahinya kemana? Ya, itu tidak tetap hilang, tetap satu hakikat di situ. Ya, saya ulang Pak ya. Waktu Yesus tidur, apakah ada ilahi dalam dirinya? Ya, karena dia banyak memberikan mukjizat-mukjizat yang Berarti banyak. ikut menikmati tubuhnya Yesus yang tidur. Ya, itu kan maunya Tuhan, rencananya Tuhan itu sistematis. Iya, baik. Dan Waktu Yesus masuk kamar mandi BAB, apakah ada ilahi dalam diri Yesus? ada, dia tetap Oke. manusia. Berarti ilahi dalam diri Yesus ini ikut menikmati BAB. Ya, Oke, baik, pinter. Apa lagi nih Bunda ini? Ini kekejaman Tuhannya ini, aduh. Semua disuruh bunuh ini. Ya. Ini sebelum jadi manusia katanya kan, sebelum jadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia, setelah jadi manusia tetap kejam ini. Bunuhlah semua laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusu. Wih, kejam kali. Anak-anak yang masih menyusu pun disuruh bunuh. Itu bukan Yesus Lembu kata. maupun domba. Itu bukan, kalau menurut Step itu bukan Yesus. Iya, sebelum jadi manusia kan Tuhannya jadi manusia. Ini ketika belum jadi manusia ini tetap kejam ini. Apalagi setelah jadi manusia tadi suruh bunuh depan matanya. Kamu lari kemana ini? Ini suruh bunuh ini. Bunuh semuanya, bahkan yang masih menyusu disuruh bunuh loh. Binatang pun disuruh bunuh
domba, unta maupun keledai. Apa salahnya ini mereka nih? Ya kalau hidupnya tidak berkenan di hatinya, kalau perbuatannya Loh, tidak, ini anak yang masih menyusu, ini baik. apa salahnya nih anak yang masih menyusu binatang? Apa ini Ya salahnya? karena keturunannya Ini nanti tetap menandakan bisa yang membuat kau jual ajaran kasih itu masalah. palsu, palsu. Jangan kau jual-jual ajaran kasih di Komar Menurut Muslim. Ya, kita Step, tahu menurut Step isi itu, Bible kita tahu. Bunda, menurut Step itu, anak-anak yang sedang menyusu ini kesalahan orang tuanya. Sekarang begini, di zaman Nabi Udah cukup di sini. Lanjut. Sekarang, waktu Yesus menjadi mayat, apakah dalam diri mayat ada ilahi? ketika Yakub itu Udah cukup itu. Yang mudah kan aja. banyak orang yang dibinasakan tuh. Iya, udah banyak orang dibinasakan, banyak udah. Waktu Yesus jadi mayat, apakah ilahi ada dalam diri mayat? Bingung. Tuhan itu dia mau menjadi benar-benar menjadi manusia. Dia mau benar-benar karena yang mau diselamatkan Kan manusia. Yesus tadi dua natur. Lah iya. Nah, itu saya kan tanya. naturnya kemanusiaannya. Iya, waktu Yesus jadi mayat, apakah ada ilahi dalam diri mayat? Itu kan dalam tubuh kemanusiaannya seperti manusia. Ya seperti manusia loh. Iya, waktu dia jadi mayat. Yesus pernah jadi mayat nggak? Tetapi dia kan bisa hidup lagi. Iya, sebelum hidup saya tanyakan, Yesus pernah jadi mayat belum? Ya pernah. Udah pernah. Waktu menjadi mayat, apakah ada ilahi dalam diri mayat? Ya tidak, itu kan dalam tubuh manusiaannya. Oh, berarti ilahi dalam dirinya meninggalkan mayat. Ya. Oke. Kemana Ya, perginya? Kemana Baik. perginya? Lah itu kan kuasa Tuhan tuh. Oh, kuasa Tuhan. Kita kok membatasi kuasa Yang enggak membatasi, enggak. Nah, berapa hari ini mayat bisa hidup lagi? 3 hari. Oke. Baik. Jadi ilahi masuk ke dalam diri mayat, terus mayat hidup lagi. Hidup lagi, kekal Hidup selamanya lagi. di surga. Tubuh Jadi, kemuliaan. mayat kemasukan Tuhan baru hidup lagi. Ya bukan tubuh ini mayat Ya. kerasukan ini tuh gimana sih? Dah, kan tadi mayat ini mati, Konsepnya terus hidup lagi toh. konsepnya udah kayak gitu ya, Ya salah. coba konsepnya kayak gimana? Ayo. Itu kan semua kan pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Dalam rangka apa? Karya keselamatan. Jadi karya keselamatan itu melalui siapa? Tuhan Yesus. Dia perantara yang memang dia memperantarai dirinya sendiri. Oke. Tuh. Waktu Yesus disalib itu, Yesus selamat dari pembunuhan atau tidak? Ya kan dia dalam manusia. Jadi Bagaimana bisa menyelamatkan Anda, dirinya sendiri nggak selamat? artinya itu tuh saya ini loh Bang. Yang Ya gimana Bang? selamatkan itu tuh saya ini loh. Jadi kalau pengikut Yesus memang Kalau dihina, teman-teman dibawa jangan sampai HP dilempar, rugi sendiri, jangan. Sabar, sabar. dibunuh. Ini di bawahnya ada yang mau lempar HP, ada yang mau lempar kunci dongkrak. 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Bahkan mati martir itu biasa itu dulu itu. Oke, lanjut ya. Yesus itu Jadi sudah mayat biasa. 3 hari, terus roh ilahi masuk lagi, hidup lagi tuh mayat ya. Betul? Jadi Tuhan itu, Hah? Tuhan itu Ini loh, step. jadi Step. nggak perlu kita rendahkan karena Siapa yang merendahkan orang? Bibelmu tertulis dia jadi mayat 3 hari kok. Siapa yang merendahkan? Orang tertulis dia mati 3 hari kok. lah itu kan bukan urusan kita sebagai manusia. Kan cuma nanya, nggak boleh nanya nih, Tuhan. nggak boleh nanya. Ya itu kan pekerjaan Tuhan, Bang. Pekerjaan Tuhan mati gitu. Loh, karyanya dia untuk Oh karyanya Yesus, karyanya Tuhanmu terus mati. Jadi itu sebuah karya kematian. Iya itu karya. Oke, keselamatan baik. Manusia kita Karya ini. kematian. Jadi boleh ditulis ya karya kematian Tuhan gitu ya. Iya itu. Oke. Jadi orang Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, karya kematian Tuhan, betul? Ya Tuhan Yesus itu mulia.
Sekarang waktu dia hidup lagi itu bang, apa yang dia lakukan? Waktu dia bangkit lagi, dia hidup lagi, apa yang dia lakukan bang? Dia itu menyediakan tempat untuk saya. Menyediakan tempat. Tempat Di apa bang? Di surga dia Di menyediakan surga. tempat. Makan Karena ikan di surga goreng banyak dulu Bang tempat. Handi. Makan ikan Iya. goreng dulu. Dia kan dikira hantu dulu baru makan ikan goreng bang, kok dilompati bang? Itu Tuhan Yesus itu nggak boleh dihina. Yang bangkit itu masih anaknya Maria ya? Itu Tuhan Yesus itu naik ke surga karena dia berasal dari Saya surga. belum naik ke surga, bangkit dulu. Jangan buru-buru naikin anak orang. Ini anak Maria mau dicari ini. Yang bangkit itu masih anak Maria atau bukan lagi? Maria itu dipakai Buru-buru naikin anak orang. Maria itu dipakai Allah, ya kan? Enggak, ini loh. Yang mati ini kan hidup lagi bangkit. Saya nanya bang, itu yang mati hidup lagi itu anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Anak Maria itu, ya Tuhan Yesus itu sebetulnya ya Tuhan itu sendiri loh. Oke, jadi Tuhanmu anak Maria gitu ya? Ya karena dia memakai tubuh Maria untuk Iya, dia saya itu tanya bang, Tuhanmu ini anak Maria atau bukan? Iya. Bang, Tuhan kamu ini bang Step, anak Maria atau bukan? Ya bukanlah dia berasal dari surga. Saya ulang bang, Tuhanmu ini anaknya Maria atau bukan? Bukan dia dari surga. Jadi Maria kalau nggak- Maria nggak ngeden, kalau Maria nggak ngeden, nggak ada Tuhanmu. Kok nggak menghargai perempuan nih? Kampret juga nih orang. Ya Tuhan itu kan melalui Maria itu. Jalannya itu Jadi ya artinya Maria punya anak bang? sama seperti manusia. Iya bang Step, jadi artinya Maria punya anak toh? Ya iya punya anak. Ya punya anak namanya siapa bang? Yesus. Ya, apakah Yesus itu Tuhanmu? Iya, orang Majus itu juga kan masih kecil aja. Iya, artinya bang, anaknya Maria adalah Tuhannya Step, begitu ya? Ya, Betul ya bang? Tuhan Yesus kan berasal dari sorga. Bukan Lewat dari mana? bunda. Lewat mana turunnya bang? Lewat mana? Ya melalui Bunda Maria, Maria perawan suci. Ya berarti anaknya Maria itu Tuhannya Step, betul? Jadi nggak bisa dipelintir-pelintir begitu. Loh kok dipelintir, ini kenyataan toh? Kan Bunda Maria ini melahirkan Yesus. Yesus ini Tuhan kamu toh bang? Ya Tuhan Yesus itu ya memang Tuhan saya. Iya, artinya anaknya Maria yang namanya Yesus Tuhan Anda, kan begitu ya? Iya itu kan pekerjaan karya keselamatan. Ya, Iya, mau pekerjaan apa kek? Artinya Step ini menuhankan anak Maria, betul? Gimana sih? Ini konsepnya salah ini. Konsepnya salah. Oh, konsepnya salah. Jadi Maria nggak punya anak. Ya punya anak. Namanya siapa? Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Iya, namanya siapa anaknya Maria? Namanya siapa? Apa yang nggak mungkin tapi kita Iya, kan anaknya Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Oke, jadi Tuhanmu itu anaknya Maria toh? Tuhan Yesus itu berasal dari surga melalui perawan Bunda Maria. Iya. Tuhannya Maria siapa bang? Tuhannya Maria ya Tuhan Yesus. Anaknya Maria? Tuhan Yesus. Berarti anakku adalah Tuhanku gitu? Iya. Iya katanya Bunda, cukup. Iya. Dari tadi Kali keakui dia gitu loh. otaknya. Anakku adalah Tuhanku. Begitu ya? Iya. Jadi gini. Yang mencabut nyawa Maria siapa bang? Jadi begini Bang. Ya Anaknya. otomatis. Otomatis itu. Baterai Otomatis aja. siapa? Anak Otomatis. Kalau baterai HP Anak aja bisa durhaka, durhaka. dicas. Durhaka itu kalau dia mencabut nyawa mamanya ya. Durhaka lah dia sebagai anak bang. Dia mematikan mamanya. Sekarang kita punya Jangan HP. kali sini anak. Kita punya HP. Kita Lari ke berkuasa HP nggak lagi, matiin benda HP? mati. Kita bisa. Benda mati juga bang. bisa mati Emang karena kamu nggak nyamakan bisa Tuhanmu cas. itu. Kamu nyamakan Gitu. Tuhanmu dengan benda mati nih HP. Di HP nih kau celupkan ke WC pun nggak bisa ngomong dia. Jangan kau samakan Tuhanmu dengan HP nyawa itu bang. kan juga sama.
Lah beda lah. Nah, malah Mamaknya yang beda hamilkan, itunya. abang. Mamaknya yang hamilkan ya. Tahu nggak Coba perempuan nyawa tuh orang itu kalau ngidam, dibunuh mual-mual. mati Dengar, kan. dengar. Karena kau nggak pernah hamil. Saya kasih tahu ya. Kalau perempuan tuh hamil ngidam 3 bulan, ngidam setengah mati kan. Ini Tuhanmu di dalam ini ngidam nih, mamaknya nih ngidam. Kemudian dia perutnya tuh 9 bulan dibawa kemana-mana, ke kamar mandi, tidur nggak nyaman ya kan, besar di perut. Keluar-keluar kok bilang dia cuma dipakai sebagai alat. Ini gimana nih pengajaran kekristenan nih? Tidak menghormati seorang ibu. Nggak respect saya ya. Ibunya setengah mati ngidam. Kalau ketika Maria ini hamil dan pendarahan, nggak jadilah Tuhanmu itu. Keluar itu gumpalan-gumpalan darah kalau perempuan pendarahan. Nggak jadi Tuhanmu itu. Keguguran Maria kalau Maria mau jengkel sama kalian. Ya kau harus hargai perempuan. Terus 9 bulan ngeden itu tahu antara hidup dan mati tuh perempuan kalau ngeden. Bisa jadi sang bayi nggak keluar nih, kalau nggak keluar Tuhanmu mamaknya mati. Bisa juga Tuhanmu yang mati dalam kandungan kalau Maria malas ngeden. Dan Bunda, kalau dia dilahirkan tidak melalui itu kan. Dulu Step ngomong sama saya bahwa Yesus keluar dari Bunda Maria itu nggak lewat itu loh. Bener nggak Step dulu pernah ngomong gitu? Kapan pernah ngomong begitu, Bang? Oh berarti bukan Step ya, yang lain. Sorry kalau Nambah-nambah, begitu. Bang. Oh iya, Oh iya Kak, ini, Bang. kalau bukan Peter. ya saya cabut. Peter. Berarti Bunda Maria melahirkan normal ya? Bang, coba kita buka Yohanes 10 ayat 30, Bang. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, Terus, jadi di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu. Wahyu 22 ayat 13. Ya nggak usah banyak-banyak dulu. 10.30 dulu. Jadi di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu gitu. Bapak. Kena lagi dia Bunda Rama kena lagi. Jadi Bapak dilahirkan ya keluar ya bersama Yesus. Ngoe, ore Bapak lahir. Kemudian Bapak Sebetulnya- disusui. Aduh Pak, makanya Pak rumit kalau menuhankan manusia Pak. Memaksakan Tuhan menjadi manusia itu rumit karena memang gak ada data di Bibelmu Pak. Itu doktrin. Yang menyatakan Yesus itu ada ilahinya adalah doktrin Bapak Gereja, Konsili Nikea 325. Tadinya nggak ada itu yang menjadikan Yesus Tuhan tuh. Tiba-tiba di Roma dia adakan konsili abad 4. 321. Jadi Yesus ilahi. Kemudian konsili terakhir, konsili Kalsedon. Itu diputuskan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Inilah akal-akalan Bapak Gereja. Ternyata nggak ada data di Bible. Makanya Bang, kalau kita diskusi, Anda kelabakan, Anda lawak-lawak. Membantah semua data di Bible. Karena kagak ada data. Gitu. Sekalipun- Malu kan Anda kalau gini cara diskusinya nggak bisa Sekalipun- jawab, nggak bisa tunjuk dalil. Cuma curhat, ngadu, ngedumel. sekalipun saya kan, dihina, sekalipun. dicaci maki, direndahkan, bahkan Sekalipun dibunuh, sekalipun iman saya nggak akan goyah. Iman saya tetap Tuhan Yesus. Siapa yang suruh satu-satunya kau goyah? juru selamat Siapa yang suruh kau masuk merubah imanmu? Kami hanya koreksi imanmu, nggak suruh kami. Ya nggak Ya, apa-apa. nggak ada Kalau paksaan. La ikrah fid din, nggak ada abang-abang paksaan nggak dalam mau Islam. ikut Yesus juga nggak masalah, bukan Ya, siapa yang mau ikut menuhankan manusia kayak kau? Bodoh sekali yang mau